Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya dan petunjuknya pada hari ini, hari Ahad malam Senin tanggal 14 Syawal 1435 Hijriah, kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Sangat bergembira rasanya hati ini ketika bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan saya katakan dengan tulus, semoga ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya mencintai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kecintaan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mutahabuna fi jalali ala manabir min nur yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, maka mereka di akhirat kelak akan berada di tempat-tempat yang tinggi dari cahaya, di mimbar-mimbar yang tinggi di hari kiamat yang terbuat dari cahaya. Saking indahnya kedudukan mereka, maka para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri dengan kedudukan mereka. Hati tidak bisa dibohongi bahwasanya ketika masuk ke dalam masjid ini bertemu kembali dengan kaum muslim dan muslimah,
seakan bergembira bertemu dengan saudara-saudara seislam yang memang ingin mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan ini benar-benar tulus, murni dari hati yang paling dalam karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan bulan yang baru kita lewati. Bahkan belum sampai setengah bulan kita lewati. Bulan yang sangat indah, bulan yang jangankan manusia, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan tersebut, bulan yang sudah sepatutnya setiap yang mengetahui arti bulan tersebut akan berangan-angan dan bercita-cita agar setiap tahun bulan Ramadan, bulan yang banyak memberikan pelajaran, bulan yang akhirnya kita tahu bahwasanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyambut bulan Ramadan? Akhirnya dengan kita melalui bulan Ramadan kita tahu kenapa beliau sangat bergembira dengan masuk bulan Ramadan. Kita akan membicarakan sebuah bulan bagi orang-orang yang mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa ajiz, akan terasa sangat berharga, akan terasa sangat luar biasa bulan Ramadan tersebut. Maka tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah warisan Ramadan. Warisan di dalam bahasa Arab al-warathah atau at-tarikah. Dan at-tarikah adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayat untuk para ahli warisnya. Berarti apabila kita perhatikan warisan Ramadan, maka kita akan mengambil maksud dari tema yang saya angkat adalah hal-hal yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan dengan membahas ini, setelah Ramadan pun kita akan merasakan hangatnya masih Ramadan sampai datang Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warisan yang pertama yang sangat berarti dari Ramadan adalah dengan Ramadan akhirnya kita mengetahui bahwa surga itu bukan dengan angan-angan. Surga harus usaha. Surga harus beramal. Surga harus berjuang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Surga penuh usaha. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amal yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad sa'alta an 'azim
wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah. Sungguh wahai Abu Dzar, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang harus dengan usaha. Dari Ramadan kita dapat warisan bahwasanya Ramadan bukan surga, bukan dengan angan-angan. Surga harus dengan cita-cita, dengan usaha. Saya di sini ingin menyinggung sebagian orang yang kadang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku, Allahumma tub alayya, ya Allah berikan taubat kepadaku. Akan tetapi kehidupannya sehari-hari jauh dari konsekuensi pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya sehari-hari jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya sehari-hari jauh dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya omong kosong. Ketika berdoa minta ampunan, minta rahmat, minta berkah, minta dibebaskan dari api neraka, tetapi kelakuannya sehari-hari tidak menunjukkan itu. Ini adalah orang munafik. Maka sekali lagi warisan yang sangat berarti dari bulan Ramadan, bahwa Ramadan mengajari kepada kita bahwa memang kalau siapa yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bukankah ketika Ramadan kita berpuasa, menahan lapar, haus, syahwat dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Harus ditahan, harus ada perjuangan. Makanya ketika Ramadan, banyak orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rubba sa'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak, artinya banyak sekali. Artinya itu pasti ada dan mungkin itu adalah kita. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Dan itu banyak, dan itu pasti ada, dan itu mungkin kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa orang yang berpuasa dia harus menahan lapar dan dahaga, seluruh yang membatalkan puasa? Karena perjuangan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga butuh perjuangan, butuh amal. Makanya ketika saya mendengar ada berita orang yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga, maka orang ini tidak lebih dari 4 orang. 1, dia orang kafir. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, dia adalah orang yang tidak mengetahui kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dia salah dalam memahami ayat ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surga butuh amal. Dan yang paling penting daripada itu, lihat, saya katakan surga butuh amal, dan ini warisan yang pertama. Bukan hanya dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita. Butuh amal. Harus baca Quran, ngantuk-ngantuk baca Quran. Menahan ngantuk terutama 10 malam terakhir, malam-malam yang begitu indah. Malam-malam orang yang berharap Lailatul Qadar. Capek Pak. Ruku, sujud, menahan sepertiga malam terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang bergelimpangan di tengah-tengah Ramadan, sakit gara-gara ingin mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang mengetahui benar hakikat Ramadan. Adapun orang-orang yang tidak mengetahui hakikat Ramadan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan lezatnya Ramadan. Butuh kita perlu tarawih, perlu perjuangan, baca Quran sambil ngantuk, kadang-kadang ngantuk, harus ditahan baca Al-Quran.
Ini pelajaran yang sangat berarti, warisan Ramadan yang sangat berarti. Surga bukan dengan angan-angan. Surga harus beramal, harus berjuang. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahf di ayat yang terakhir, ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya seperti manusia, hanya manusia seperti kalian. Biasa, hanya manusia biasa seperti kalian. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah yang kita sembah selama ini, yang kita ruku sujud karenanya, yang kita berdoa karenanya, yang kita menangkat takbir karenanya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal, hendaklah dia beramal. Pelajaran yang sangat berarti dari Ramadan, Anda ingin surga, beramal, bukan dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita belaka. Amal. Udkhulil jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian perbuat. Tetapi di sana ada yang sangat luar biasa, bahwa, dan ini sirrul ubudiyah, bahwa amal ibadah yang kita kerjakan tidak akan bisa kita kerjakan secuil pun tanpa minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Takbiratul ihram yang kita angkat setiap kali kita ingin sholat tidak akan bisa kita angkat tanpa minta pertolongan kepada Allah. Disinilah letaknya seorang hamba senantiasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah apapun jenisnya tidak akan pernah bisa kita laksanakan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sirrul ubudiyah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia pembudakan diri kepada Allah, rahasia benar-benar penghambaan diri kepada Allah ada di dalam ayat yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya ibadah ini tidak akan bisa kita kerjakan ya Allah tanpa minta tolong kepada Engkau. Di sini letaknya lemahnya manusia, dan di situ Allah sangat menginginkan dari manusia. Wahai orang-orang yang congkak dengan tim kerjanya, dengan hartanya, dengan kekuatannya, selesai nanti kasih 1 juta selesai. Nanti saya sehat akan begini, tidak akan bisa. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa Anda kerja, tidak akan bisa Anda beramal ibadah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran warisan yang sangat berarti. Surga dengan amal. Amal tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Mulai saat ini sering-sering menunduk, sering-sering menadah kedua tangan dalam hal apapun, ibadah apapun yang kita kerjakan, remehkah, ringankah, ucapankah, perbuatankah, perlu tenagakah, maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat luar biasa lagi, bukankah kita beribadah bukan hanya sekedar mengerjakan kewajiban, tetapi ibadah, termasuk ibadah adalah ketika kita menjauhi maksiat. Kita termasuk jenis ibadah adalah kita ketika menjauhi maksiat, terutama ketika maksiat tersebut ada di depan kita dan ada kesempatan kita mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi kita untuk mengerjakannya, maka pada saat itu yakinlah Anda tidak akan pernah bisa
Ini terutama orang-orang yang masih sampai detik ini masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Kelihatannya saja jenggotan, suka pergi ke majelis ilmu, kelihatannya saja jilbabnya lebar, celananya di atas 2 mata kaki, tapi tatkala sendirian semua larangan-larangan Allah dilanggar. Tatkala sendirian matanya jelalatan kemana-mana, telinganya didengarkan tentang hal-hal yang diharamkan. Dan ini penghapus dosa. Iman, catat baik-baik, iman yang tidak jujur itu adalah penghapus dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghapus dosa. Iman yang tidak jujur, mohon maaf, iman yang tidak jujur aja penghapus pahala terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum, maukah kalian kuberitahukan la ya'tiyanna aqwamun ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamati biyadan." Lihat, hadis ini biar fokus pikirannya. Hadis ini saya sebutkan untuk mendalili tentang orang-orang yang masih punya keburukan, masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk ketika tatkala sendirian. Memang kelihatannya alim, saleh, kelihatannya benar-benar ikut manhaj salaf, kelihatannya benar-benar bertakwa kepada Allah, di mana-mana peci. Tetapi ketika tatkala sendirian, seluruh hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dia langgar. Orang-orang seperti ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna aqwamun ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamati bidan. Sungguh akan benar-benar datang orang-orang pada hari kiamat dengan pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihama yang putih. Kenapa disebutkan gunung Tihama? Karena di sana ada gunung yang sangat dikenal oleh orang Arab tentang ketinggiannya dan kebesarannya. Maka agar mudah dipahami, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengartikulasikannya dengan gunung Tihama. Artinya dengan pahala yang besar, dengan pahala yang banyak. Fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Pahala-pahala bergunung-gunung tadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan haba'an manthura, debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Thauban radhiyallahu anhu ketika mendengar itu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati mereka, jelaskan sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar, agar kami jangan mencontoh mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum min ikhwanikum." Lihat sifat-sifatnya, mereka adalah kawan-kawan kalian, orang muslim. "Wa min bani jildatikum," dan sebangsa dengan kalian. "Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun." Mereka bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Kemudian, "Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahaquha." Akan tetapi jika mereka sendirian, di hadapan mereka ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka libas hal-hal tersebut. Mereka tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan kenapa orang ini terhapus pahalanya. Kenapa orang yang bermaksiat tatkala sendirian terhapus pahalanya dibandingkan bermaksiat di hadapan orang banyak? Karena orang yang bermaksiat tatkala sendirian tidak punya pilihan kecuali 2 pilihan. Ya, garis bawahi baik-baik.
Kenapa orang yang bermaksiat tatkala sendirian dihapuskan pahalanya? Karena orang yang bermaksiat tatkala sendirian tidak mempunyai pilihan kecuali dua pilihan. Yang pertama, imma dia meyakini bahwasanya Allah tidak melihat dia, dan orang ini kafir. Karena Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang kedua, ada kemungkinan kedua, dia masih meyakini Allah melihat dia, akan tetapi dia dengan lancangnya dan meremehkannya di hadapan Allah lebih berani dibandingkan di hadapan mata-mata makhluk. Kalau di hadapan mata manusia, dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beriman yang tidak jujur seperti yang saya sebutkan tadi, penghapus pahala, dan itu paling tidak nyaman. Coba bayangkan, jenggotan tapi masih suka nonton sinetron, jenggotan tapi masih suka nonton konser musik dengan peci-pecinya lagi. Subhanallah. Cuma saya ingin memberikan sebuah kaidah, dan ini mudah-mudahan bermanfaat ketika kita dalam kehidupan sosial kita, terutama dalam keadaan dalam rumah tangga. Sedikit melenceng tentang kehidupan sosial, berinteraksi, bermuamalah dengan manusia, terutama dengan suami istri. Sering-sering memberikan alasan pemaafan kepada suami atau istri, dan juga kepada teman-teman kita. Yang saya ingin tuju adalah, misalkan ada bapak-bapak di hadapan saya berjenggot, saya lihat ada di tengah-tengah konser musik dangdut. Kira-kira kalau bapak seperti itu, saya bisa memberikan alasan apa biar bapak ini saya maafkan? Lagi ngapain kira-kira di tengah itu? Ada yang bisa kasih alasan? Lagi nyari anak, Ustaz. Ada lagi alasan yang lain? Paham maksud saya? Ya. Maksud saya adalah ketika kita berteman dengan sesama muslim, kalau dia melakukan kesalahan, maka sering-sering cari uzur terhadap kawan kita muslim tersebut. Karena asal muslim hukumnya selamat. Makanya saya beri contoh tadi. Ada teman kita, dia suka masjid, tapi suatu ketika kelihatan di tengah-tengah orang lagi joget-joget dangdut. Apa yang kita bisa kasih alasan kepada dia? Tadi nyari anak. Yang kedua apa? Janjian sama temannya. Sama aja berarti. Jualan. Itu juga tidak boleh. Ya, intinya kalau sesama suami istri dan sesama teman, sering-sering kasih uzur agar kita bisa memaafkannya. Ada pepatah Arab mengatakan, iltamis li akhika sab'ina uzran. Cari untuk saudaramu se-Islam 70 alasan agar kamu bisa memaafkan dia. Begitu juga sang istri dengan sang suami, sering-sering memaafkan, sering-sering memberikan alasan. Kalau sang suami pulang ke rumah dalam keadaan istrinya terkapar tidur sambil mengeluarkan sesuatu yang berair dan juga suara, anaknya tidur di sebelah sana, ibunya di sini, kemudian rumah berantakan, maka apa yang kita bisa berikan alasan kepada istri kita? Sudah tidak disambut, tidak diberikan minuman sebagai bentuk penyambutan ketika suami datang. Satu, mungkin dia sakit. Yang kedua, mungkin dia kecapean. Sering-sering beri alasan kepada pasangan kita agar kita mudah memaafkan dia. Ini konsep sakinah, mawaddah dan rahmah berumah tangga. Dan yang kedua, konsep sakinah, mawaddah dan rahmah berumah tangga, ini sedikit melenceng dari tema kita, adalah
ketika sang istri atau sang suami mempunyai kekurangan, maka jangan itu yang ditonjolkan, tetapi tonjolkanlah kelebihan-kelebihan pasangan kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Jangan seorang lelaki beriman, suami beriman, membenci, memarahi perempuan istri yang beriman. Ya, saya benci sekali kalau ada suami yang sukanya bentak-bentak istri, sukanya kasar terhadap istri, sedikit-sedikit tempeleng. Itu kita bawa aja ke terminal Bungurasi, kelahi sana sama preman di Bungurasi. Berani sama perempuan, subhanallah. Ya, kalau sang istri, janganlah seorang suami yang beriman membenci, memarahi, memaki seorang istri yang beriman. Jika dia membenci salah satu sifat dari sang istri tersebut, maka mungkin sang istri mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain yang dia sukai. Misalkan, ada kan kadang-kadang sebagian perempuan tapi tidak feminin, tidak sama sekali mempunyai sifat perempuan. Kalau lagi makan yang paling lahap, suaminya lupa. Ini kan gak punya sifat feminin. Kalau lagi makan angkat kaki. Hi, subhanallah, perempuan apa ini? Kalau lagi makan, kalau lagi minum, maunya minum gelas yang paling besar, guruk. Ini gak ada sifat feminin. Itu mungkin kekurangan seorang istri, tapi dia masih mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Dia kalau seandainya di atas ranjang, luar biasa. Dia kalau seandainya membersihkan rumah, luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, dia kalau seandainya mendidik anak, luar biasa. Tidaklah ada anak-anak kita kecuali guru pertama Al-Quran dia adalah ibunya. Maka saya sudah beri 2 hal agar mudah dan selalu langgeng berumah tangga. Yang pertama, sering kasih uzur kepada pasangan kita. Yang kedua, konsep memaafkan caranya adalah lihat kelebihan-kelebihan pasangan kita. Jangan cuma lihat kekurangannya. Suami, misalkan suami, ada seorang laki-laki, kadang-kadang suami yang sukanya pelupa, janji-janji lupa. Maka mungkin dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain. Di antaranya, dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah berdusta. Dia sangat membiayai, menafkahi anak istrinya. Dia suka meminta maaf atas kesalahannya. Ini kelebihan-kelebihan suami, maka maafkan. Jadi boleh digarisbawahi, kiat mudah memaafkan pasangan. Lihat kelebihan-kelebihan pasangan tersebut berdasarkan hadis tadi. La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Warisan yang kedua dari Ramadan. Ramadan ini sampai jam berapa? Iya. Tafadhol Ustaz, berarti sampai subuh kali. Bentar, Ustaz. Perhatikan. Warisan yang kedua dari Ramadan yang sangat luar biasa. Ramadan memberi warisan kepada kita bahwa puasa adalah pelajaran utamanya ikhlas kepada Allah. Jika ingin Anda tahu hakikat ikhlas, contoh puasa. Dari mana? Sebelum saya ceritakan dari mana, saya ingin mengungkapkan dulu ibadah-ibadah lain selain puasa. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, jami'ul ibadat, ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari dan juga disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Seluruh amal ibadah yadhharu bi fi'liha, akan terlihat dengan mengerjakannya. Seluruh amal ibadah.
akan terlihat dengan mengerjakannya. Wa qalla min an yaslama ma yuzhiru min syaw, dan sedikit yang selamat dari kotoran riya. Contoh sholat, Allahu Akbar, takbir. Sekali kita ingin takbir atau ingin sholat, kita mengerjakan takbiratul ihram. Di situ berarti kita terlihat sholat. Karena terlihat, akhirnya ada apa? Riya. Yang asalnya bacaannya tidak bagus, kemudian karena ada yang melihat, maka dia mulai merubah-rubah bacaannya, sehingga bacaannya tambah tidak bagus. Ya, biasanya begitu. Kalau yang bukan dari hati, tidak akan pernah terdengar enak. Dan satu lagi, saya berikan konsep ikhlas. Ingat baik-baik. Ini perkataan dari turun-temurun sepertinya dari Abdullah bin Abbas, kemudian turun kepada Imam Malik, kemudian nanti turun kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar. Perkataannya apa? Ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah itu yang abadi. Saya beberapa kali bertanya dengan panitia kajian di beberapa kota. Bu, berapa tahun sudah jadi panitia kajian? Ibu tersebut bilang 15 tahun Ustaz. Saya katakan kepada ibu tersebut, bersyukur Bu, mudah-mudahan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlas biasanya dia istiqomah. Sesuatu yang karena Allah itu yang abadi. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menulis kitabnya Muwatta, beliau dicela, wahai Imam Malik, kamu menghabiskan umur menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak selain engkau. Apa dijawab Imam Malik? Maka lillahi yabqa. Yang karena Allah itu yang akan tetap. Ternyata yang paling masyhur dari kitab Muwatta, sekian banyak dari kitab Muwatta, ulama-ulama yang mengarang kitab Muwatta, paling masyhur kitab Muwatta siapa? Imam Malik rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang mempunyai kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sebelum beliau sudah banyak yang mensyarah. Ada Umdatul Qari, ada Fathul Bari punya Ibnu Rajab, ada syarah Sahih Bukhari lil Aini, banyak sekali. Ada yang dimiliki oleh Al-Mula Al-Qari, semuanya mensyarah kitab Sahih Bukhari. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, beliau dicela. Wahai Ibnu Hajar, apakah engkau tidak mencukupkan? Ini buang-buang waktu. Sudah banyak syarah-syarah yang lain. Beliau menjawab, maka lillahi yabqa. Yang karena Allah itu yang akan kekal. Maka terbukti. Mudah-mudahan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amalan beliau Allah yang lebih mengetahui. Kita hanya melihat pengaruhnya. Terbukti syarah yang paling luar biasa diambil manfaatnya oleh kaum muslim dari syarah Sahih Bukhari, kitab apa? Fathul Bari. Makanya ada para ulama mengatakan Sahihul Bukhari iyalun ala Fathul Bari. Sahih Bukhari sangat membutuhkan kepada Fathul Bari. Kenapa? Karena syarah yang utama adalah syarah Sahih Fathul Bari, dan seluruhnya memakai maka lillahi yabqa. Yang karena Allah itu yang akan kekal abadi. Yang tidak karena Allah pasti putus-putus atau meninggalkan sama sekali. Maka saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini yang membuat saya benar-benar tadi mengatakan di awal, mudah-mudahan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melihat baik itu jamaah pengajiannya, panitia pengajiannya, DKI masjidnya, mudah-mudahan yang bersemangat dalam menuntut ilmu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi yabqa. Yang karena Allah itu yang akan tetap. Kembali ke permasalahan yang kedua. Warisan Ramadan mengajari bahwasanya ibadah puasa adalah contoh konkret dari ikhlas. Siapa yang ingin belajar ikhlas,
pelajarilah ibadah puasa. Dari mana? Lihat perkataan Imam Ibnul Jauzi. Seluruh amal ibadah akan terlihat ketika mengerjakannya. Maka sedikit orang yang terlepas dari riya. Karena terlihat. Makanya kita diperintahkan di dalam riwayat Bukhari, kita diperintahkan afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Kenapa? Karena di rumah lebih menguji keikhlasan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menafsiri salah satu tafsiran ikhlas, pengertian ikhlas, terminologi ikhlas adalah istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batin. Samanya amalan hamba baik ketika di tengah orang banyak atau tatkala sendirian. Kembali ke permasalahan ikhlas tadi. Seluruh amal ibadah akan terlihat ketika mengerjakannya. Coba lihat, sholat, baca Quran, ibadah haji, ibadah umroh, bersedekah, berdoa, seluruh amal ibadah. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi, bi khilafis shaum, beda dengan puasa. Puasa yang tadi siang puasa tidak akan ketahuan kecuali kalau dia ngomong, betul apa tidak? Begitulah ikhlas. Tidak diungkit-ungkit pemberian. Sedikit melenceng tentang ikhlas dengan mengungkit-ungkit pemberian. Ada perkataan menarik yang juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan tentang perkataan Yusuf ibn Husain tentang sulitnya ikhlas dan sangat rentannya hati manusia dengan riya. Yusuf bin Husain mengatakan, wa kam azdahidu fi isqatir riya min qalbi. Berapa banyak, sering aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya dari hatiku. Menggugurkan riya dari hatiku. Kullama aji'u li uthbitaha tanqalibu alayya. Setiap kali aku berusaha menetapkan hatiku hanya untuk Allah, dia berbalik-balik. Kemudian ya'ti ala launin akhar. Ini yang akan saya berikan contoh. Riya tersebut dia akan datang dengan warna-warna yang lain. Contoh Pak, riya datang dengan warna-warna yang lain. Ini kejadian ketika Ramadan kemarin. Saya di Ramadan di Banjarmasin dan walhamdulillah tidak keluar dari kota Banjarmasin. Dan sepertinya selama di Indonesia seperti itu nanti Ramadan. Karena kalau keluar sudah melihat yang cerah-cerah, melihat yang setengah-setengah, setengah paha, setengah dada, setengah lengan, setengah akal. Walhamdulillah saya nggak keluar Banjarmasin. Rumah, masjid, rumah, masjid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian di Ramadan ini saya cerita untuk membuktikan bahwasanya riya itu datang dengan warna yang lain, kadang hijau, kadang putih, kadang merah, kadang kuning. Memang partai Ustaz. Tapi dia datang dengan warna yang lain. Contoh, Ramadan kita di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin mengadakan kegiatan bagi-bagi sedekah dan zakat untuk anak yang dari umur 5 tahun sampai 12 tahun yang miskin-miskin dan yatim-yatim. Otomatis saya sebarkan jalan menuju surga untuk kaum muslim di luar Banjarmasin. Mungkin ada yang ingin menolong, ada yang ingin mengeluarkan zakatnya, ada yang ingin bersedekah. Maka datanglah orang mengirim banyak. Ada yang 5 juta, 10 juta, ada yang langsung ke rekening saya, ada yang langsung ke rekening masjid. Ketika saya memberikan, lihat ya, ini saya sekali lagi menceritakan tentang sulitnya menjaga hati. Ketika saya datang ke rekening saya 5 juta misalkan, saya kasih ke panitia, ini duit 5 juta sebagai duit untuk bagi-bagi sedekah dan zakat.
Langsung panitia sedekah di Masjid Imam Syafi'i bertanya, Masya Allah, ini duit dari antum ya Ustaz? Coba. Pada waktu itu, kalau saya katakan dari saya, lumayan nih, terkenal dermawan juga nih. Ria. Kalau saya katakan dari orang gak akan, artinya orang tidak akan respect nanti dari saya. Maka harus jujur pada saat itu. Enggak, ini bukan dari saya, ini dari orang. Saya cuma kebagian menyalurkan. Dan itu kadang sulit, apalagi kadang-kadang seseorang sudah dipojokkan. Misalkan saya beri contoh, ada teman ketika sholat subuh kok ngantuk. Habis sholat subuh si fulan ini bertanya kepada temannya, Pak, tadi malam kayaknya sholat tahajud ya Pak, ngantuk banget sepertinya. Lihat, kalau orang yang riya gimana? Padahal gak bangun sholat malam, bangunnya cuma untuk buang air kecil, kencing doang. Tuh riya datang dengan cara yang lain, warna yang lain dari riya. Misalkan orang cerita, misalkan saya cerita kepada salah seorang dari bapak, Fulan, coba sih, sebenarnya saya gak mau cerita nih. Cerita ini sebenarnya mengungkap ibadah itu kan gak bagus. Sebenarnya saya tidak pengen riya. Ya kalau begitu sudah selesai, jangan ceritain. Kan begitu sebenarnya. Ya, tapi ini sebenarnya konsumsi pribadi aja, biar kamu tahu. Itu kipas angin yang ada di Masjid Jami' Mekah, itu dari saya. Sayanya tuh pelan. Itu riya datang dengan warna yang lain. Dan banyak sekali saya kumpulkan tentang contoh-contoh riya. Ya. Ini para ikhwan sekalian. Contoh misalkan puasa. Puasa tidak akan dikenal seperti yang sudah saya sebut tadi. Tidak akan orang ketahuan dia puasa atau tidak, kecuali kalau dia ngomong. Ini hebatnya puasa dibandingkan yang lain. Tapi kadang-kadang puasa bisa kemasukan riya karena dia ngomong, dan ngomongnya berlebihan. Misalkan hari ini hari Kamis, wahai fulan, kamu puasa ya hari Kamis? Iya dong, masa Kamis nggak puasa? Apa maksudnya? Saya setiap Kamis puasa terus gitu loh. Subhanallah, kesel sudah itu tuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kalau dia mengatakan, "Ya alhamdulillah." Tidak boleh juga kita berdusta, tidak boleh. Ya. Nah, yang paling kita ambil pelajaran dari tadi, warisan yang kedua, bahwa Ramadan mewariskan kepada kita ikhlas. Sembunyikan amal ibadahmu semampu mungkin sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Puasa, seseorang tidak akan tahu kalau dia puasa kecuali kalau ditanya. Begitulah semestinya orang yang ikhlas. Tanda orang yang ikhlas tidak memperlihatkan amal ibadahnya, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Ini juga penyakit yang lain dari sedekah. Sedekah itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, penyakit sedekah riya. Dan riya dalam sedekah itu ada dua jenisnya, disebutkan dalam Al-Quran. Saya akan bacakan ayatnya nanti. Saya terangkan dulu. Penyakit sedekah itu adalah riya. Riya dalam bersedekah ada dua, mengungkit-ungkit pemberian seperti yang saya contohkan tadi. Yang kedua adalah memberi tapi menghardik, ngasih juga tapi ngomongnya kasar. Ini habis pahalanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak salah surah An-Nisa atau surah Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu li'a'an nas. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat al-man, mengungkit-ungkit pemberian, dan al-adha, memberi tapi menghardik, memberi tapi berkata kotor. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan riya.
Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, musuh sedekah adalah riya. Riya dalam bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian dan apa? Menghardik tapi memberi tapi berkata kasar. Nah, saya ingin memberikan contoh yang kedua ini. Kalau yang pertama saya mengungkit-ungkit pemberian sudah saya sebutkan. Ingin memberikan contoh yang kedua. Pernah ada orang cerita sama saya, Ustaz, saya waktu sebelum kerja di Arab Saudi, saya sering dihina oleh orang-orang. Kenapa Pak? Karena saya berhutang dan lambat bayar. Ya jelas aja dalam hati saya, berhutang lambat bayar, ya sering orang marah. Sekarang Ustaz saya sudah kerja di Arab Saudi, penghasilan walhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Sekarang orang-orang yang dulunya diluaskan rezekinya, sekarang mereka terpuruk. Dan begitulah manusia. Hati-hati, yang menyombongkan dengan hartanya orang yang benar-benar tertipu. Dan saya bisa buktikan tertipunya ini dari beberapa sisi. Nanti kalau saya diundang di sini lagi saya akan menjelaskan itu. Ya, orang yang menyombongkan dengan hartanya benar-benar tertipu. Tertipunya saya bisa buktikan dengan beberapa sisi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itulah hari yang kami putar bagi manusia. Kadang orang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang besok dia miskin. Jangan besok, mungkin malam ini juga, mungkin dia sore hari tadi dia kaya raya, sekaya-kaya dunia orang di dunia. Tapi mungkin sejam kemudian dia orang paling miskin. Mungkin tidak. Sangat mungkin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini cerita, orang dulunya yang menghina saya Ustadz kalau saya minjam uang. Sekarang mereka minjam uang sama saya. Saya katakan kepada mereka, apa yang bapak saya kata, apa saya tanya kepada bapak tersebut, apa yang bapak katakan? Saya katakan kepada mereka begini, Ustaz. Wahai fulan, bapak kan dulu ketika saya minjam menghina saya, orang miskin, tidak bisa bayar hutang. Kapan kamu bisa bayar hutang? Bagaimana saya mau menginjamin uang? Menghina kan? Saya mah nggak begitu. Nih, ambil. Ini sama saja nih. Ya, sama saja, ngasih tapi menghardik, itu habis pahala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin saya dalili kenapa Ramadan warisan yang kedua sangat berarti adalah ikhlas, coba lihat puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'f." Artinya, setiap amalan anak manusia akan dilipatkan. Satu pahala, satu amal dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dilipatkan lagi menjadi 700 kebaikan. Seperti itu selalu. Salat misalkan. Satu kali salat dilipatkan 10. Dilipatkan menjadi 700. Sedekah misalkan. Sedekah 1000 dilipatkan menjadi 7000, dilipatkan menjadi 700.000. Seperti itu selalu. Illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Apa yang Allah katakan? Illa shaum fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya saum itu adalah milikku. Wa ana ajzi bih. Aku yang akan mengganjar puasa tersebut. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Al-Karim, Maha luas rezekinya, Ar-Razzaq, Maha luas rahmatnya, Wasi'ul Maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala pemberi, Maha pemberi, Al-Wahhab, Al-Mu'ti. Maka ketika Allah berkata, kecuali puasa, aku yang akan mengganjarnya, itu menunjukkan bahwasanya pahala puasa tanpa batas. Dan ini yang nanti akan saya kupas juga. Kenapa pahala puasa tanpa batas? Salah satu sebabnya adalah karena ikhlas. Dari mana kita tahu? Allah kemudian berkata, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, syahwatnya karenaku. Itulah puasa, itulah ikhlas.
Kita bisa belajar ibadah ikhlas dari ibadah puasa. Meninggalkan karena aku. Bukankah ketika kita berpuasa kita diperbolehkan berkumur-kumur di saat kita berwudu? Boleh enggak? Boleh enggak? Oh, boleh ya. Hukum fikihnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Luqait ibn Sabrah. Beliau bersabda bahwasanya wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Wahai Luqait, bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Para ulama fikih mengatakan, sedikit melenceng hukum fikih, para ulama fikih mengatakan bahwa bagi orang yang berpuasa berdasarkan hadis ini, sesuatu yang mubah, yang boleh dikerjakan oleh orang yang berpuasa adalah berkumur-kumur ketika berwudu, asalkan jangan ditelan. Nah, ketika kita berkumur-kumur, bukankah setelah berkumur-kumur tersebut kita ludahkan sampai terasa tidak ada air lagi yang terasa di tenggorokan, agar tidak terasa di tenggorokan air. Padahal kalau kita teguk, ada yang tahu? Itulah ikhlas. Maka saya katakan, sembunyikan amal ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosa. Itu ikhlas. Dan ikhlas itu musuhnya dua. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Madarijus Salikin, la yajtami'ul ikhlas fil qalbil abdi wal madhi wa mahabbatul madhi wath thana wat tam'i fima 'indan nas kama yajtami'ul ma'u wan nar wad dabb wal hut. Lihat musuh ikhlas ya. Dua. Tidak akan pernah terkumpul di dalam diri manusia ikhlas dengan dua hal: suka dipuji dan ingin mendapatkan hadiah dari tangan manusia. Ini musuh ikhlas dua. Suka dipuji, ingin mendapatkan hadiah. Untuk membunuh musuh ini dengan dua cara juga. Bunuh musuh suka dipuji bagaimana? Ketahuilah bahwasanya tidak ada pujian yang benar-benar memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian manusia penuh dengan relatif. Si fulan memuji, sebagian yang lain mencela. Ini musuh ikhlas dibunuh dengan itu. Musuh ikhlas yang kedua, orang riya. Kenapa? Karena ingin dapat hadiah dari manusia. Maka jawabannya atau musuh tersebut bisa kita tebas, bisa kita bunuh dengan cara bahwasanya ketahuilah, apa yang ada di tangan manusia tidak akan bisa sampai kepada kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Warisan yang ketiga, yang terakhir, padahal masih banyak warisan-warisan Ramadan yang sangat luar biasa. Warisan yang ketiga yaitu Ramadan memberikan warisan yang sangat berharga kepada kita, bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan yang menjadi standar akhirnya. Di Ramadan seperti itu. Makanya saya kowar-kowar di dalam bulan Ramadan kemarin. Ketika 10 hari terakhir, saya katakan kepada jamaah ataupun pengajian di mana saja, kayak kowar-kowar, ketika 10 hari terakhir, hai Ramadan belum selesai, wahai kaum muslim, ini inti Ramadan. 10 hari terakhir lebih utama dibandingkan 10 hari pertama Ramadan. Karena memang konsep beribadah dalam seorang muslim adalah akhirnya. Saya beri contoh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fayasbiqu alaihi al-kitab fayadkhuluha fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang mengerjakan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga seakan-akan cuma satu hasta, saking dekatnya dia dengan ketaatan kepada Allah. Saya beri contoh dalam kehidupan real seorang manusia.
dari mulai dia balik umur 15 tahun sampai satu hari sebelum dia meninggal umur 60 tahun dia muslim, taat kepada Allah. Satu hari sebelum meninggal dia kafir. Yang menjadi ukuran mana? Hah, jawab Pak. Awal apa akhir? Muslimnya apa kafirnya? Kafir. Yang menjadi ukuran kafirnya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan tentang husnul khatimah. Wallahi laisa syai'un a'azzu 'alal mar'i fid dunyahu min husnul khatimah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim di dunia dibandingkan husnul khatimah. Kebalikannya, Rasulullah SAW bersabda, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan penghuni neraka, selalu maksiat, sampai-sampai jarak dia dengan neraka hanya satu hasta saja, tetapi takdir Allah mendahului dia, lalu dia akhirnya mengamalkan amalan penghuni surga, maka akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, umur 15 tahun sampai sehari sebelum dia meninggal selalu bermaksiat, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bidah, berzina, mencuri, minum khamar, membunuh. Tetapi akhirnya dia diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebab, maka akhirnya dia bertobat, lalu dia mati dalam keadaan Islam mengucapkan la ilaha illallah. Mana yang menjadi ukuran? Maka Ramadan memberikan warisan kepada kita yang menjadi ukuran akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Jangan awalnya bagus, nanti akhirnya rusak. Dan di akhir kajian ini, sebelum pertanyaan, saya ingin membawakan amalan-amalan orang-orang lanjut usia. Siapa yang berumur 40-an ke atas di sini? Ada banyak. Perhatikan, amalan pertama. Meskipun ini amalan bisa diamalkan oleh orang yang muda-muda, tetapi lebih condong kepada orang yang sudah tua. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 40. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya mengandungnya dalam keadaan sulit dan melahirkannya dalam keadaan sulit, mengandung dan sampai menyapihnya kira-kira 30 bulan. Mengandung, dari mulai mengandung sampai menyapih itu kira-kira 30 bulan, meskipun tepatnya mungkin 33 bulan. Sampai dia balik, lalu dia berumur 40 tahun, maka dia mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura. Ini amalannya. Lihat surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Umur 40 tahun banyak-banyak membaca doa tersebut. Amalan yang kedua untuk orang-orang yang lanjut usia. Sebelumnya saya ingin bertanya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. Setelah menjadi Nabi dan Rasul, hidup di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti berapa tahun? Tambah 40? 53 tahun. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Tinggal di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti 63 tahun. Nah, ketika hijrah di kota Madinah, tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah,
tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Itu berarti umur Nabi berapa tahun? 53 tambah 8 berapa? 61. Apa Ustadz maksudnya cerita-cerita begini? Lihat. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jika telah datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah begitu, maka ucapkanlah subhanallah dan alhamdulillah dan beristighfarlah. Makanya semenjak surat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya tidak pernah meninggalkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kenapa disebut amalan lanjut usia? Karena beliau mendapatkannya kapan? Umur berapa? 60 atau 61 tahun. Apa amalannya tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu warisan Ramadan 3 saja, cukup insyaallah. Sebenarnya masih banyak yang lain. Yang pertama tadi apa? Bahwa Ramadan mewariskan surga harus dengan usaha amal, dan usaha tersebut harus dengan apa? Dengan minta tolong kepada Allah. Dan sekali lagi saya tekankan, orang-orang yang punya kebiasaan bermaksiat, Anda tidak akan pernah lepas dari maksiat Anda. Terutama anak-anak muda misalkan. Karena saya sering ditanya, anak-anak muda yang salah satu maksiat dan keburukan mereka, mohon maaf, yang belum tahu jangan nanya, masturbasi dan onani. Karena muda, tidak bisa melampiaskan hawa nafsu, akhirnya mereka melakukan pengeluaran mani dengan sengaja. Ini dosa. Allah berfirman, wal hafizina li furujihim wal hafizat. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka diletakkan pada tempatnya. Ini keburukan, ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak akan pernah Anda bisa berhenti kecuali dengan minta tolong sama siapa? Allah. Mohon maaf jamaah yang masih, mungkin ada sebagian yang masih merokok. Kebiasaan buruk dan sedikit-sedikit melenceng, menyinggung masalah taubat. Tidak boleh orang bertobat itu setengah-setengah. Ustaz, misalkan, mohon maaf, contohnya agak vulgar. Ustaz, saya ini tahu dosa berzina itu dosa besar. Saya minimal sebulan itu berzina 5 kali, Ustaz. Saya sudah ingin bertobat, tapi boleh nggak pelan-pelan, Ustaz? Asalnya 5 mungkin menjadi 3, bulan depan 2, bulan depan 1 baru selesai. Nggak bisa. Taubat itu harus putus benar-benar. Kalau bahasa anak muda, you and me and. Taubat harus seperti itu, putus. Begitu juga rokok. Yang asalnya mungkin per hari 1 bungkus. Saya ingin bertobat, Ustaz. Boleh nggak? Sekarang setengah bungkus dulu. Atau dia bilang, boleh nggak, Ustaz? Ini kan saya ingin bertobat. Ini lihat ya, triknya iblis. Saya ingin bertobat, Ustaz. Tapi ini di dalam kotak rokok ini tinggal 3 bilah, 3 batang. Bilah itu bahasa Banjar, 3 batang. Ya. Boleh nggak, Ustaz? Habiskan ini aja, habis itu selesai deh. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus putus, seputus-putusnya. Nah, orang tidak akan bisa kecuali dengan apa? Minta tolong kepada Allah. Keburukan, maksiat yang merupakan kebiasaan itu tidak akan bisa kita lepas kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Dan itu adalah perkara yang pertama, warisan pertama, yaitu surga harus dengan usaha. Usaha tidak bisa kecuali dengan apa? Dengan minta tolong. Yang kedua tentang
warisan Ramadan tentang apa? Ikhlas. Yang ketiga, warisan Ramadan tentang apa? Tentang apa? Tentang bahwasanya yang menjadi standar dalam kehidupan seorang adalah akhirnya, bukan awalnya. Maka perhatikan amal ibadah kita di akhir. Sedikit saya menyinggung tentang husnul khatimah. Perhatikan baik-baik. Setiap orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Ya, orang yang biasa baca Quran, dia akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Orang yang biasa baca Quran, dia akan mati dalam keadaan membaca Quran. Sesuai dengan amal kebiasaannya. Orang yang biasa berjudi, dia akan mati dalam keadaan mengisyaratkan perjudiannya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwasanya ada orang di dalam sakaratul maut, diucapkan kepada dia, ya fulan, wahai fulan, qul la ilaha illallah. Bukankah ketika orang sakaratul maut kita harus talqin? Ya, talqin itu sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal ngapain? Tidak ada manfaatnya. Apalagi di kuburan, wahai fulan, nanti kalau datang malaikat maut, malaikat ucapan ini ya, terlambat. Talqin itu sebelum meninggal. Maka ketika dia, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan apa? Sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Maka lihat, perhatikan kebiasaan buruk kita. Tutup, putus setelah Ramadan ini. Lihat dia jawab apa? Syahid. Kata dia, sekak ter. Kenapa? Karena kebiasaannya ketika di dunia berjudi dengan main catur. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga tadi ya, yang di akhirnya mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah warisan-warisan Ramadan. Yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mengenai hadis tentang gambar, malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Bagaimana jika ada masjid yang menyalurkan zakat, terdapat bungkus beras yang ada gambar makhluk bernyawa, contoh gambar ikan lele, gambar petani, apakah malaikat juga enggan masuk ke masjid tersebut? Jazakumullahu khairan. Maka tidak, ya, masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala dan banyak malaikat di dalamnya. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah rumah-rumah manusia yang terdapat patung, terdapat foto-foto makhluk bernyawa, yang terdapat lukisan-lukisan bernyawa. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka lebih baik plastik-plastik seperti itu dijauhkan dari kehidupan seorang muslim. Wallahu a'lam. Bismillah, bolehkah kita berhenti sejenak atau beberapa waktu dalam ibadah kita yang sudah rutin dan kontinu karena telah diketahui orang banyak? Maka jangan. Ya, dan ini trik iblis. Meninggalkan ibadah karena takut dilihat manusia, itu trik iblis. Yang kita ucapkan tadi, sembunyikan ibadah, bukan meninggalkan apa? Ibadah. Dan ini trik iblis. Meninggalkan beribadah karena takut dilihat, dikira orang riya, maka ini trik iblis. Berarti selama ini dalam pikiran dia adalah pandangan siapa? Manusia. Maka tidak benar. Yang benar adalah tetap kontinu beribadah tanpa memperhatikan orang, karena yang dia tuju sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ketika mendefinisikan ikhlas. Lihat, ikhlas beliau definisikan begini. Beliau mengatakan alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Kamu tidak mencari orang yang melihat atas amal ibadahmu kecuali Allah. Jadi intinya jangan ingin dilihat kecuali oleh Allah. Dan tidak mencari orang yang memberikan ganjaran atas amal ibadahmu kecuali Allah. Intinya jangan berharap pahala, ganjaran, penghargaan, pujian, sanjungan, hadiah kecuali dari Allah. Maka saya katakan kepada yang bertanya, tetap saja beramal sambil menjaga hati. Wallahu a'lam. Di sini sebutkan, misal kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis yang tidak banyak orang yang tahu, tapi suatu ketika ada orang yang sudah memberitahukan ibadah kita tersebut sehingga banyak yang tahu. Apakah kita boleh berhenti berpuasa Senin Kemis? Jangan.
Ya, tidak boleh. Ini pemikiran yang termasuk daripada trik-trik iblis mengganggu kita untuk berhenti ibadah. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa Banjar ini. Betul sekali yang antum katakan. Saya jadi menerjemahkan ini. Sulit sekali menghindari rokok. Bagaimana caranya yang jitu untuk menjauhi rokok? Maka jawabannya gampang. Allah Subhanahu wa taala, saya pernah bertemu dengan, sebelum saya lanjutkan Allah Subhanahu wa taala tadi, saya pernah bertemu dengan seorang direktur deputi peti kemas. Beliau bercerita, "Fulan, Ustaz, saya berobat ingin berhenti rokok itu kemana-mana. Kan orang kaya bisa kemana-mana saja. Kayak ke Jepang, saya ke Australia, saya ke Cina, ingin berhenti rokok. Kadang disuntik, kadang dikasih permen, kadang dikasih stiker di sini. Tapi sehari 2 hari memang tidak nyaman berokok. Tapi habis itu selesai. Kembali lagi. Kira-kira apa obat dari Ustaz?" Maka saya katakan, "Pak, doa, Pak. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Berdoa agar berhenti. Bukankah rasa tidak nyaman itu berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang mudah. Berdoa yang jujur. Tidak seperti yang saya katakan tadi, sebagian orang berdoa, "Ya Allah, maghfirli." Besoknya dia berdusta. Jangan besok setelah dia berdoa keluar dari masjid dia mencuri. Dia menipu, dia berlaku kasar kepada orang. Ini tidak ada sinkronisasi antara doa dia dengan kelakuannya sehari-hari. Maka berdoa kepada Allah dengan jujur doanya dan dengan yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberhentikan. Itu cara yang paling mudah. Karena rokok itu sebenarnya masalah hati. Saya berhenti. Buktinya Ramadan bisa. Ramadan bisa. Berapa kita puasa? 13 jam kan? 13 jam kita bisa berpuasa, lebih daripada setengah hari. Kita bisa berpuasa dari rokok. Artinya kita bisa, kalau seandainya hati kita mantap. Makanya minta hati yang mantap untuk meninggalkan rokok, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Apa yang baik dari Allah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.